Kalau diri kita nggak berubah, kita tidak akan berubah. Orang tua kita nggak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berubah sendiri dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daliman dari Kampung Gembelan Atas, Kelurahan Sudarmajan, Kecamatan Danujan. Memang di kampung atau di pusat kota, terutama di sekitar Malioboro, sudah banyak full penduduk. Jadi jalan kita masuk ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, gitu cukup untuk kita jalan saja, tapi tidak menjadi halangan kita untuk bercocok tanam di pekarangan rumah yang sangat sempit. Sudah ada contohnya di samping dak rumah saya atau di atas rumah saya banyak terpapar pohon cabai dan ada matahari yang full bisa untuk menyinari dan bisa menjadikan suatu tanaman tadi tumbuh dengan segar. Dan harganya sekarang baru fantastis, 80.000 bisa mencapai 100.000 per kilonya. Kenapa saya milih cabai? Soalnya kita panennya berlanjut. Jadi kalau misalkan sawi kita potong habis, kita harus nanam lagi 3 bulan baru kita bisa memanen lagi. Tapi kalau cabai tidak, kita 3 bulan bisa mulai memanen dan terus bisa sampai 2 tahun kita bisa memanen terus untuk cabai dengan catatan unsur hara, kandungan vitamin harus kita pelihara dan nanti tumbuh dengan subur dan menjadikan kita senang untuk bercocok tanam di kota. Di lingkungan yang sempit ini bisa menjadikan contoh bahwa saya bisa untuk menanam beraneka jenis cabai, Mas. Cabai setan, ada cabai warna-warni, cabai yang ribet biasa, ada cabai keriting, kemudian cabai keriting untuk kita konsumsi sendiri. Kita sudah menghemat biaya untuk belanja, kita tinggal metik di rumah, sudah ada tanaman yang segar. Kalau diukur dengan meternya dari samping sepanjang ini sekitar ada 15 meter, kemudian lebarnya ada 8 meter. Itu di pinggir semua saya kasih cabai semua sekaligus untuk pagar rumah, jadi dapat menguntungkan. Kemudian di samping juga ada tanaman cabai, jadi hampir sebagian besar sini saya tanam cabai, Mas. Dan untuk cara budidaya sangat begitu mudah. Pertama, media harus atau polybag yang kita gunakan ukuran 40-40 atau 45-45 yang relatif besar. Kemudian terpapar sinar matahari, jadi jangan khawatir kalau tanaman cabai itu kena matahari pekan lagi, tidak. Itu justru kebalikannya, dia kena matahari cukup bagus. Dan kita menghindari air hujan yang berlebih dengan cara kita memberi atau menutup dengan plastik UV yang seperti kita lihat di sawah-sawah itu, tujuannya untuk mengurangi air hujan. Untuk pemupukan kita 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kita kasih pupuk kandang, dan ada untuk pemupukan cair. Kalau saya menumpuk sama-sama di dalam drum, kemudian airnya lindi itu kita simpan, kemudian kita disemprotkan, bisa dikasih ke tanahnya juga bisa. Sementara ini kalau untuk panen kita ambil nunggu waktu yang kita sudah mulai warna oranye atau mulai agak oranye, jadi 2 hari sekali 1/2 kilo, jadi ya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari untuk menambah income untuk di rumah. Kalau panen cabai ini saya ekspor ke Kabupaten Bantul, jadi ada saudara yang jualan di Bantul atau di Kabupaten Bantul itu menjual sayur-sayuran, kemudian saya titipkan dengan tadi saudara. Alhamdulillah laku keras, jadi untuk pemasaran cabai tidak masalah, jadi terbuka luas untuk cabai. Memang tanaman cabai memang sulit sekali dibudidayakan, banyak kendala yang harus kita pelajari. Yang sering kita alami bahwa pohon cabai itu keriting daunnya.
itu menjadikan cabai tidak enak dipandang, kadang cuma tangkis saja yang keluar, nggak ada daunnya, kadang ada buahnya, cuma buahnya aja yang nggak ada daunnya. Itu kalau saya untuk pembasmian hama, kita tidak memakai zat kimia. Yang paling mudah, kita cari tembakau, kemudian kita rendam, tapi jangan terlalu kental sekali, kemudian kita semprotkan, kita semprotkan di pohon cabai yang kena penyakit rebounding itu. Kita supaya nanti beberapa hari kemudian alhamdulillah bisa segar kembali. Jadi bagi teman-teman saudara semua yang ingin budidaya cabai, jangan berputus asa. Sekali gagal harus kita ulangi lagi supaya kita menjadi berhasil. Jadi ya kalau kita nggak ulang lagi, nggak tahu ilmunya gitu, harus kita terus berinovasi. Lain sini petani sini, lain petani yang sana, berbeda cara penanggulangannya. Banyak cara untuk membasmi penyakit tadi. Mari teman-teman semuanya, kalau belajar cabai kita harus teliti dan kita cermati. Jangan lupa pemupukan yang teratur. Kalau prospeknya sangat luar biasa, dan gambaran orang-orang kalau petani itu punya lahan yang luas sekali. Jadi luas berapa hektar kita baru bisa jadi petani. Tapi kalau di kota dengan lahan sekecil mungkin, kalau dia udah berhasil menanam apapun yang kita tanam berhasil, sudah bisa dikatakan petani. Jadi mari kita bertanam di kota, walaupun tanaman atau lahan yang di kota terlalu sempit sekali. Jadi dengan rasa hobi dan senang, si cabai sendiri juga dia tahu bahwa yang punya itu menyayangi cabai. Jadi cabainya jadi bisa segar-segar. Kalau motivasi saya tuh sukses itu biasa, Mas. Yang penting kita untuk membuat cara kita menjadi sukses. Dengan dua yang saya banggakan atau yang saya lakukan, itu ada dua motivasi. Yang pertama, kalau diri kita nggak berubah, kita nggak akan berubah. Orang tua kita nggak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berubah sendiri dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, itu suatu perubahan itu memang ada suatu kesulitan besar sekali yang kita hadapi untuk bisa untuk berubah. Tapi dengan berubah tadi mesti kesulitan sih, artinya ada suatu kemudahan yang kita laksanakan. Jadi motivasi dua itu yang sangat bermanfaat untuk menjadikan kita sukses. Untuk anak-anak muda atau generasi penerus kita sekarang lihat di sawah-sawah itu nggak ada yang anak muda, yang ada cuma bapak-bapak atau nenek yang kita berkebun di sawah. Bisa kita lihat di sepanjang jalan kita sepersawahan itu tidak ada pemuda atau pemudi yang bercocok tanam. Saran saya, mohon untuk anak-anak muda, marilah, siapa lagi kalau nggak kita untuk menanam dimanapun bisa bercocok tanam. Mari anak-anak muda, janganlah kita bernongkrong-nongkrong saja, kita obahkan tangan kita untuk melihat atau mengupayakan tanah kita yang ya walau di media kecil kita kasih bibit tumbuh, bisa membuat kita bersenang hati. Jadi mari teman-teman pemuda, kita harus giat bertani. Pada Bapak Ibu semua dan saudara-saudara sekalian, kalau mau berkunjung atau bertukar pikiran atau kita mencari ilmu bersama, monggo kalau mau hadir ke rumah saya di Jalan Mataram, kampungnya Gembelaan Atas, DN 1353, Kelurahan Suryat Majan, Kecamatan Danurjan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di bawah ini ada nomor HP saya yang bisa dihubungi. Saya menerima Bapak Ibu semua untuk saling bertukar pikiran masalah cabai. Saya juga masih kurang ilmu, mungkin Bapak ada yang lebih
ilmu yang bisa saya terima. Jadi saling tukar menukar ilmu yang jadi ilmu kita berikan tidak bakal kita akan berkurang, tapi kita malah bisa menambah atau melebihi ilmu yang kita terima. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa kita subscribe Cap Capung.